Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Yohanes 6 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah melakukan pekerjaan Allah. Apa kira-kira pekerjaan Allah di dunia ini yang sudah diberikan Allah kepada dunia ini? Mari kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang begitu baik dan sempurna. Itu adalah pekerjaan Allah yang luar biasa, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita diciptakan Tuhan yang begitu sempurna sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi apa yang terjadi? Manusia itu melanggar perintah Tuhan sehingga manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu tidak lagi berhubungan dengan Allah karena sudah melanggar perintah Tuhan. Itu bisa kita baca di Roma 3 ayat 23. Sementara pekerjaan Allah itu harus terus dilakukan oleh manusia. Tetapi manusia itu kita tidak mampu melakukan karena kita sudah di dalam dosa. Dan harus dihukum karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Untuk itulah Tuhan Allah selalu bekerja. Mulai dari penciptaan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan bekerja untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita, untuk mengubah kita menjadi anak-anaknya kembali seperti semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Bekerja untuk menyelamatkan kita dari neraka, bekerja menyelamatkan kita dari yang tidak baik, karena manusia itu adalah ciptaan yang luar biasa, yang diciptakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Pernahkah kamu berpikir untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu? Atau melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan setiap hari? Pernahkah kamu berpikir untuk melakukan itu? Seberapa banyak perbuatan, seberapa banyak pekerjaan Allah yang sudah kamu lakukan setiap hari? Mungkin kita sering lupa untuk melakukan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena kita belum bertobat. Karena kita belum percaya Tuhan Yesus. Karena kita belum merasakan menjadi anak-anak Allah. Walaupun kita sering mendengarkan firman Tuhan, sering bernyanyi memuji muliakan Tuhan, tapi tidak pernah merasakan adanya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita lupa untuk melakukan pekerjaan Allah. Tidak pernah menghiraukan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Tidak menjadi manusia yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sering melakukan dosa. Kita sering menjadi anak-anak yang bandel, menjadi anak-anak yang suka berantem, ya, tidak jujur, tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi sesama, dan tidak mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita beribadah kepada Tuhan hanya sebatas seremoni, hanya sebatas kebiasaan kita, tidak sungguh-sungguh untuk betul-betul datang beribadah kepada Tuhan. Makanya Tuhan Allah selalu turun tangan, turun langsung untuk menyelamatkan kita, untuk menegur kita, untuk mengubah hidup kita, supaya kita manusia di dunia ini melakukan pekerjaan Allah. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia lahir di Betlehem menjadi manusia, menjadi serupa dengan kita. Disalibkan, mati, dikuburkan untuk menghapus dosa kita yang banyak. Dosa kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus itu begitu sayang kepada kita, begitu mengasihi kita,
supaya kita masuk surga dan selamat dari neraka dan melakukan pekerjaan Allah. Apa sebenarnya pekerjaan Allah itu? Tadi di ayat yang sudah kita baca, dikatakan bahwa pekerjaan Allah itu adalah Yesus datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan dunia ini dari segala dosa. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai penyelamat hidup kita. Itulah pekerjaan yang diharapkan Tuhan. Itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Yaitu pekerjaan untuk percaya, untuk beriman, untuk mengenal, untuk menyembah, untuk memuji Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Makanya Dia datang menjadi manusia. Apakah kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kamu sudah melakukan pekerjaan Allah dalam hidupmu? Walaupun kamu masih anak-anak, walaupun kamu masih remaja, bahkan kamu sudah dewasa dan sudah tua. Apakah kita sudah melakukan pekerjaan Allah itu? Yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah pekerjaan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Inilah pekerjaan Allah yang selalu mendukung kita. Sehingga Tuhan itu tidak mau kita mati dalam neraka. Tuhan itu tidak mau kita hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, dan masuk neraka untuk selama-lamanya. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita melakukan pekerjaan Allah itu, yaitu percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya penyelamat manusia yang berdosa di dunia ini. Hanya Dialah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Jadi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita melakukan pekerjaan Allah itu, maka kita pasti selamat. Makanya kunci surga hanya satu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Maka kita harus bekerja melakukan perintah Tuhan Yesus itu. Selalu percaya dan setia setiap hari. Hari ini dan sampai selama-lamanya ketika Tuhan Yesus memanggil kita dan kita masuk surga untuk selama-lamanya. Tuhan tidak mau tadi kita masuk dalam neraka, makanya Dia harus bekerja, harus turun tangan untuk datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kenapa tadi? Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dilakukan ya. Hanya di dalam Tuhan Yesus ya, supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 ya. Sebab ya, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Inilah pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan. Inilah pekerjaan Allah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena Dia sudah mau menderita untuk kita, untuk saya dan kamu, dan untuk seisi dunia ini. Maka pada hari ini, kepada kita semua anak-anak Allah yang menyatakan Dia sebagai anak Tuhan, dan semua yang mendengarkan tentang Tuhan Yesus pada hari ini, apa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apa kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah melakukan pekerjaan Allah dan kita pasti selamat dari dosa, pasti selamat dari neraka, dan hidup bersama-sama Tuhan Yesus di sorga dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dan dengan iman kita kepada Tuhan. Maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan lagi takut mati. Tidak akan lagi takut akan bahaya. Karena kenapa? Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memelihara. Tuhan Yesus menyelamatkan kita.
Bela firman Tuhan ini yang mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak Allah yang melakukan pekerjaan Allah, yaitu percaya dan setia dan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dunia ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu.